Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Betawi. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Ika di acara Pojok Kampung Kita. Nah, sahabat Betawi, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Haji Sofyan Murtado. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, kalau sakit nggak di sini. Iya, benar, di rumah sakit Pak Haji. Nah Pak Haji, pada siang hari ini saya mau bincang-bincang nih, ada beberapa pertanyaan nih Pak Haji. Sebelumnya saya punya pantun nih buat Pak Haji. Mohon didengerin ya Pak Haji ya. Iya. Pagi-pagi masak kentang balado, tambah goreng ikan. Kenalin nih Pak Haji Sofyan Murtado yang nyiptain lagu Setu Babakan. Bukan nyiptain, yang nulis. Oh ya, nulis ya, baik. Mohon maaf ya Pak Haji. Iya. Nah sahabat Betawi, kita masuk aja nih untuk pertanyaan yang pertama Pak Haji ya. Saya mau tanya apa yang melatar belakangnya dibuatnya lagu Setu Babakan Pak Haji? Waktu itu sebelum kita aktivitas di Setu Babakan, banyak bapak-bapak kita tuh, orang-orang Betawi, kepengen ada kampung yang bernuansa Betawi yang bisa mewakili Betawi dari seluruhnya tuh. Waktu itu 76 LKB berdiri, 78, 77, 78, 79, Marunda yang dilirik, gagal, rorotan, batal karena sesuatu hal. Apa itu di Pulau Mas yang tempat latihan sepeda? Pulau Mas ya? Batal. Condet juga begitu juga, ada kesulitan. Saya selaku generasi muda Betawi, bagaimana mengimplementasikan bahasa-bahasa yang tua-tua tahun 90-an kemarin ini. Iya, Pak Haji. Saya di sini di Kelurahan Srengseng Sawah waktu itu kasih pemerintahan. Dapat perintah dari yang namanya Haji Irwan Sapi'i, Pak Sanip, dan bapak-bapak yang lainnya, termasuk Bu Ema, Agus Bisri, Pak Syukur, Ketua Bamus, banyak dah yang saya nggak sebut satu-satu, tapi yang jelas perkampungan budaya Betawi ini didukung oleh seluruh bapak-bapak orang Betawi. Di bawah saya selaku generasi muda menghubungi Mandor Namat M. Nur RW 07, RW 8 Sudrajat, RW 6 Rahmat Bolo. Kebetulan RW 9 saya sendiri mandornya. Waktu itu dirangkap-rangkap, alhamdulillah ada namanya Mandor Muhammad yang gantiin saya. Nanemin pohonan tuh, menghijaukan Setu Babakan. Setu Babakan waktu itu banyak yang garap-garap. Masih gersang kan? Masih gersang, ada yang buangin sampah, digarap-garap. Bahkan bahasa jeleknya jeruk makan jeruk dah. Jadi ini sekarang digarap, besok dibebasin, besok digarap lagi, besok dibebasin lagi gitu. Jadi kita bersama-sama masyarakat, diketahui Pak Sutioso sebagai gubernur dalam rangka menjaga resapan air kota Jakarta gitu. Dan adanya perkampungan budaya Betawi ini bagaikan gayung bersambut. Di atas kepengen, di bawah udah siap gitu. Nah yang di bawah saya namain, dulu kita bersama Satgas, Satuan Masyarakat Tugas menjaga pembangunan perkampungan budaya Betawi. Sambil proses nunggu Perda, sambil nunggu proses Pergub, ya kan? Kita nulis tuh lagu. Perkampungan budaya Betawi. Ada dua versi.
Satu Gambang Kromong, satu Sambrah. Sambrah. Iya. Iya. Kalau yang Gambang Kromong, saya masih ingat ada namanya Setu Babakan, Ya. tempatnya Jakarta sebelah selatan. Ya. Bukannya kota, bukan hutan, ya. pejuang bijak punya kepengen. Nah, Gitu pejuang ya. bijak bukan satu orang, bukan bukan ini, berame-rame ya. Diperkuat oleh Ade bekas kaki, ini rame-rame. Jadi saksi. Iya. Pak Kiai, doain dong biar rapi dulu. Dia belum kiai kayak Ustadz Solihin tuh. Santrinya digerakin. Jadi orang Betawi itu identik sama Islam. Iya. Jadi santrinya ngederas. Kalau bulan puasa tuh habis buka puasa bersama di Embryo tuh dulu ada panggung yang sekarang hilang, mana nggak tahu deh tuh dulu Bang Anin. Itu habis ngederas habis terawih sampai pagi lagi sampai subuh terus diisi sebulan itu. Jadi benar religius ya Pak? Iya. Dan Betawi identik banget sama Islam. Iya. Kiai Ustadz Solihin yang sekarang Kiai Haji Solihin tuh dulu dia yang di sini yang bersama-sama yang tadi saya sebutin mandor-mandor yang tadi saya sebutin masih tinggal dua. Mandor Haji Pian sama Mandor Muhammad yang masih hidup. Sudrajat meninggal, Bolok meninggal, nah Rahmat M. Nur nih RW 7 meninggal. Sehingga kita patut kalau ada ulang tahun Satgas tuh ya kita bacain Al-Fatihah lah buat dia yang pernah bantuin dan masyarakat kampung. Perkampungan budaya Betawi bisa bisa jalan, bisa ini, itu dukungan masyarakat. Satu, maknanya banyak ya. Iya. Ya, dalam ada konsep 4 aspek menuju perkampungan budaya Betawi. Iya. Satu, bangun kekuatan sosial. Iya. Jadi kalau ada kampung Betawi, masyarakat nggak ada, bagaimana mau jadi kampung gitu. Yang kedua, bangun ekonomi kerakyatan. Bang Udin, besok ada acara, berapa duit tuh kerak telur? 700 Pak Ji, kasih 700. Tar sore itu dia udah mulangin modalnya, dia udah untung tuh. Nggak main dulu dodol, banyak. Iya ya, pedagang sini kebantu ekonominya ya Pak Ji ya. Go-nya Setu Babakan dulu ada pasukan berani mati. Itu udah udah nasional tuh. Pasukan berani mati. Waktu zaman Gus Dur 98 99 kali. Nah, ditampung di sini. Iya. Dari situ tuh. Di zona Embryo dulu bilangnya. Pak Ji, saya lanjut ya untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ada lagu terbaru untuk Setu Babakan Pak Ji untuk selanjutnya? Sebetulnya ada, cuman kita belum siap. Iya. Tadi gua Udin Nganga sama Burhan udah main, tapi ntar dulu deh. Yang udah jadi aja dulu, lestariin. Iya. Terus populer ya. Iya. Kalau lagu itu jelek, yang cakep mana? Gitu. Perbandingan gitu ya. Perbandingan. Iya, kalau yang cakep belum ada, pakai aja dulu yang jelek. Gitu, jangan sampai ada lagu yang betul-betul diperjuangkan sampai ada Clarin Lopen dari Belanda, Udin Nganga tuh sama Omas almarhum pada dukung, itu aja setel dulu. Belum semua orang tahu lagu itu. Betul. Ya Pak ya. Lagu yang kedua yang bernuansa Sambrah, kira-kira begini nih. Perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan gitu. Nah ini sering dinyanyiin sama Kiai Salman tuh, yang Medan Deli tadi, yang orang Mandalailing. Dia rame-rame kalau main gitar nyanyiin tuh. Setu Babakannya dia baru tahu sekarang, gitu. Nah insya Allah kalau nanti ini udah ini buat apa ya? Kita bikin lagu-lagu begitu tuh, buat mendukung, membantu perekonomian masyarakat. Terutama UPK lagi ngap-ngapan dia. Anggaran pandemi begini lagi ngomongin anggaran gitu kira-kira. Ya, baik Pak Ji, kita lanjut ya Pak Ji. Ya. Bagaimana proses dibuatnya lagu Setu Babakan Pak Ji? Ya kita carilah. Dulu Bang Ridwan Saidi bantuin tuh.
Dia prosesnya ya kita ngeliatin, kita iniin supaya lagu ini kan bisa sosialisasi juga tentang Setu Babakan. Pertama udah jelas, ada namanya Setu Babakan, tempatnya Jakarta sebelah selatan, bukannya kota, bukan hutan itu. Iya. Nah, iya ada bekas-bekas kaki yang nggak bisa jadi saksi. Pak Kiai doain dong biar rapi, terciptanya perkampungan budaya Betawi. Mungkin di perasaan saya lagu yang pakai bobok Kiai lagu Setu Babakan kali. Iya. Di rapnya tuh, mari pelihara bersama. Ya. Itu yang sudah ada. Tinggalin buat anak cucu kita. Resapan air kota Jakarta. Ya. Incang-incing. Enya babe, Mana lagi subang sih? Iya. Biar ridho itu biar rapi, terciptanya perkampungan Betawi. Nah, hari ini dia pada kumpul dalam rangka nagih. Benar wajib. Mana lagi sumbang sih lo? Iya benar. Bantuin dong nih rawat daripada rubuh yang kagak. Memelihara bersama-sama. Betul, pelihara. Pelestarian budaya Betawi. Iya. Terus lestari ya Pak Haji. Betul. Jangan lihat berapa hasil berapa ini, jangan. Sebagai orang Betawi, yuk kita sumbang. Ya, yuk kita sama-sama. Sama-sama. Ya, saling merangkul untuk menjaga kampung kita nih ya Pak Haji. Kalau pribadi saya dalam rangka mengangkat harkat martabat orang Betawi, ada orang Betawi punya duit, dapat duit dari sini. Itu emang rezeki dia. Nggak bisa saya ngiri, nggak bisa saya protes. Sama juga saya protes Allah. Orang rezeki dari Allah. Cuman namanya masyarakat kutu kepala, kalau nggak makan di kepala mau makan di mana itu kutu. Cuman sadar dong segede perut kutu, jangan segede perut kebo. Itu apa itu namanya? Ya pikirin deh, filosofi apa itu bahasa. Ya. Ya ngomong-ngomong Pak Haji, selanjutnya bagaimana kondisi perkampungan budaya Betawi di masa Bapak menjabat sebagai Lurah Srengseng Sawah Pak Haji? Kalau perkampungan budaya Betawi selesai masa saya jadi ini belum ada. Belum ada. Iya. Kita nanam pohonan sendiri, mandok Muhammad itu yang masih hidup. Lancepin tuh pun hujanan di pinggir-pinggir setu supaya orang lihatnya hijau aja gitu. Iya, nggak gersang ya. Supaya jangan gersang. Iya. Nah yang garap-garap tuh kita selesain gitu. Iya. Belum ada kayak gini. Dan ini kalau menurut pengamatan saya dari konsep tadi, lambat banget nih. Lama ya? Iya, udah 20 tahun nih. Zona A, zona B, zona embrio, zona A, zona B, zona C ya. Iya. Dan kalau soal pekerja apa itu mah urusan dia dah, masing-masing tanggung jawab. Pak Haji itu gini-gini korupsi. Oh bagus tuh, bagus. Kenapa bagus? Bagus dia bukan kita. Kita mah udah ada rawatin aja. Iya. Ya baik, makasih nih Pak Haji nih. Sama-sama. Sebelumnya Pak Haji bisa kasih untuk pesan-pesan moral untuk sahabat-sahabat Betawi kita di luar sana Pak Haji? Ya, ya saya mohon, bukan menghimbau ya. Iya. Mohon kepada encang-encing Nyak Babe dari Bekasi, Depok, Tangerang yang berkaitan dengan orang Betawi. Yuk kita bantuin naikin harkat martabat orang Betawi. Apalagi situasi kayak gini ya. Iya, situasi kayaknya situasi akhir zaman tuh banyak fitnah ya. Iya. Jadi kita lagi pandemi begini ya Mas. Pandemi. Jadi bagaimana untuk kesinambungan ke depannya masyarakat Betawi ini kudulah rasa memiliki, bukan rasa memiliki pada pengen grecokin, pengen jual, jangan.
untuk melestarikan agar budaya Betawi ini untuk dari orang-orang luar tuh tahu, membantu. Bantu ya. Orang Betawi punya tempat wisata juga misalnya ya. Ini mah nomor 2 wisatanya, nomor 2 budayanya dulu. Dengan budayanya hidup, lestariannya hidup, otomatis tuh wisata. Sebenarnya kita lintas sektoral nih, mau nanam pohon nuansa Betawi. Dinas Pertamanan nanya aja sama orang Betawi, ntar dia cari, selesai. Dia dari dinas apa ya? Ngomong aja sama orang Betawi. Kita sifatnya membantu. Lintas sektoral tuh kayak gitu kira-kira. Dulu belum ada dana, masyarakat tuh patungan, festival satu babakan apa, jadi hidup kayak sekarang. Alhamdulillah Allah kasih sampai hari ini kita ngeliat gitu, oh ini. Alhamdulillah ya Pak. Iya, alhamdulillah. Baik Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Iya, sama-sama. Udah mau bincang-bincang sama Aye dan sahabat Betawi di sana ya Pak Haji. Ya baik sahabat Betawi, kita akhiri untuk perbincangan siang hari ini. Saya tutup pakai pantun nih Pak Haji, kan bukan pakai pantun. Pakai pantun Pak Haji. Pagi-pagi pergi bertani untuk menanam biji selasi. Yuk kita akhiri perbincangan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.